Pantau kemenangan Thailand, Sintayong bersiap ke semifinal. Sebagai jalan menuju semifinal, Garuda Muda dipaksa menunggu hasil pertandingan grup A dan C. Sementara itu dalam penantian ini, Sintayong terlihat ikut memantau langsung laga Thailand versus Kamboja. Ia pada juga menentukan untuk kelolosan Indonesia di semifinal Piala AFF U23. Timnas U23 Thailand pada akhirnya menang dengan skor 2-0 atas Kamboja. Dengan demikian, skuad Gajah Perang dipastikan menjadi juara grup. Kemenangan Thailand juga menjadi kabar baik untuk skuad Garuda Muda. Kini, Timnas U23 Indonesia hanya harus menunggu hasil laga Vietnam versus Filipina dan Malaysia versus Timor Leste. Di sisi lain, ketika dimintai keterangan terkait laga Kamboja versus Thailand, Coach Sintayong memilih untuk tidak banyak berkomentar. Karena menurutnya Timnas U23 Indonesia masih harus menunggu 2 pertandingan lagi untuk bisa lolos. Jadi, ia belum bisa berbicara banyak mengenai situasi Indonesia saat ini. Skuad Garuda Muda sendiri tidak menjalani agenda apapun pada Senin 21 Agustus kemarin, di mana para pemain berada seharian di hotel untuk memulihkan tenaga. Di sisi lain, tagar Sintayong out justru kembali menggema di jagat maya. Salah satunya disuarakan oleh koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali. Ia menyebut wajar jika Sintayong didesak mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia jika Timnas Indonesia U23 gagal juara di Piala AFF kali ini. Akmal Marhali menilai masyarakat butuh trofi, sesuatu yang belum pernah dipersembahkan oleh Sintayong untuk Timnas Indonesia. Bahkan ia menyebut bahwa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dinilai bukan prestasi konkret yang memuaskan hati pecinta sepak bola tanah air. Ia juga tak sepakat dengan anggapan Sintayong yang menyebut Piala AFF U23 hanya turnamen persahabatan. Ia pun menyarankan kursi pelatih Timnas Indonesia diserahkan saja ke asistennya jika memang Sintayong terus gagal menghadirkan trofi untuk Timnas Indonesia. Tentu kritik menjadi hal yang lumrah untuk kemajuan sepak bola tanah air sekaligus Timnas Indonesia. Tapi skuad Garuda, Timnas Indonesia membutuhkan kita tidak hanya saat merayakan juara, tapi juga di saat yang menegangkan seperti saat ini. Pemain Timnas Indonesia U23 yang menonjol di fase grup. Pertama, Ramadan Sananta. Menjadi andalan Sintayong di lini depan Timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih dengan penampilan impresif. Penyerang milik Persis Solo tersebut memborong 2 gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia U23 di fase grup. Golnya pula lah yang menjadi penyelamat skuad Garuda Muda saat mengalahkan Timor Leste dan membuat asa untuk lolos ke semifinal tetap hidup. Kedua, Beckham Putra. Tidak hadirnya Marcelino Ferdinand di skuad Timnas Indonesia U23 membuat Beckham Putra menjadi pilihan utama di lini tengah Timnas Indonesia U23. Meski tidak tampil terlalu impresif saat dikalahkan Malaysia, Beckham Putra mampu tampil apik saat melawan Timor Leste. Ketiga, Hernando Ari. Sebagai kiper muda yang sudah memiliki banyak pengalaman di level senior, Hernando Ari bisa menjadi sosok yang memberi kenyamanan di bawah mistar gawang. Meski kebobolan 2 gol saat melawan Malaysia, Hernando menampilkan performa apik dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Hal serupa juga terjadi saat Timnas Indonesia U23 melawan Timor Leste. Penampilan apik Hernando membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Misi sesungguhnya Timnas Indonesia di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 masih dalam penantian antara lanjut ke semifinal atau angkat koper dari Thailand. Namun perlu diketahui inilah misi sesungguhnya Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sudah dijelaskan berulang kali bahkan oleh Ketum PSSI bahwasannya melihat kondisi skuad yang tidak maksimal karena tidak diisi oleh pemain terbaik. Keikutsertaan Garuda Muda di Piala AFF U23 ini penuh keseriusan, akan tetapi juga dijadikan sebagai sasaran antara sebagai persiapan kompetisi yang resmi FIFA. Di mana pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong kemungkinan bisa memanggil para pemain terbaiknya untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Semua pemain sudah melakukan yang terbaik, saya masih mencari pemain yang layak untuk bergabung ke kualifikasi Piala Asia U23 2024. Saya mencoba menemukan pemain baru yang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 pada September mendatang. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo. Tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23, tim berjulukan Garuda Muda ini bakal menghadapi Timnas Turkmenistan U23 dan Timnas China Taipei U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri masuk dalam kalender FIFA terdekat, yakni pada periode 4 hingga 12 September.
sehingga klub tidak bisa beralasan menahan pemainnya ke timnas Indonesia. Oleh sebab itulah Sintayong bisa menyertakan pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner ke timnas Indonesia U23. Selain itu, pemain pilihan di Beri Liga 1 2023-2024 seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, sampai Zaki Ashraf juga bisa membela timnas Indonesia. Sementara itu, juru racik asal Korea Selatan Sintayong mengungkapkan bahwa usahanya untuk mencari pemain baru guna memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 masih akan terus berlanjut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap memberi kesempatan bagi pemain-pemain baru untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 yang sedang dibangunnya.